bicara Allah. Iya. Aku bersumpah demi Tuhan. Terus Berarti Tuhan, dia punya Tuhan dong. Tuhan kami ada berapa? Tuhan Islam ada berapa? Satu kan? Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit. Artinya, ketika saya sebagai seorang kepala kantor nih, datang kepada karyawan saya, lalu saya mengatakan, saya bersumpah demi pimpinan perusahaan ini. Apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Ke saya kan? Maksudnya ke saya kan? Benar nggak? Loh, nggak ada begitu ngomongnya. Loh, Pak. gimana ceritanya? Masa saya Aku bersumpah atas pimpinan kantor ini nggak Lah ada kan saya kan pimpinannya, saya kan pimpinan, berarti itu merujuk ke saya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku inilah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Berarti ketika aku berkatakan aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, itu siapa? Aku kan? Aku kan? Nah, saya kasih contoh nih. Amos 8 nomor 7. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Kok Tuhan bersumpah atas nama manusia? Kebanggaan bukan namanya, Bang. Bukan Loh, Yakub. kebanggaan itu Yakub. Kalau mau yang lain? Bukan Yakubnya, bukan Oke, seorang. Bilangan 14 nomor 6. Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada mereka. Kok bersumpah kepada mereka? Kok bisa? Tuhan bersumpah kepada makhluk? Belum lagi data-data yang lain, ada ratusan. Contoh lagi, 1 Samuel 3:14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli. Kok bisa kayak gitu? Udahlah. Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana. Apapun yang Tuhan lakukan, kita tidak punya hak untuk mempertanyakan itu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, sekarang kalau Anda mempermasalahkan Tuhan menjadi bersumpah, bagaimana dengan Tuhan menjadi bayi? Bagaimana? Mau kok datang besok? Kuasanya, Bang. Kuasanya Tuhan menjadi bayi. Yang menjadi bayi itu dewa. Makanya di dalam agama Anda itu tidak ada arkontas, tapi teos. Itu teos. Jangan teos lah, Bang. Jangan teos. Gimana ceritanya nih? Sesama Kristen aja malu. Karena memang konsep iman Kristen itu adalah dewa-dewa. Asalnya dari Roma, Yunani, bukan dari Yahudi agama Kristen itu. Coba, pusatnya agama Kristen di mana? Di Yahudi atau di Vatikan? Vatikan. Vatikan. Sebelum Kristen Katolik menjadi agama resmi kekaisaran Romawi, apa agama mereka? Paganisme, Hellenisme, Stoa, animisme. Apa itu? Penyembahan roh-roh. Anda baca Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh dewa kita yang diutus ke bumi. Ceprat. Belajar adik-adik, belajar. Kalian itu cuma korban gereja. Cobalah belajar. Kalau saudara bersentuhan dengan apologet Islam itu akan membuka semua tabir yang menutupi kekelaman selama ini. Kami tidak punya tendensi keuntungan. Untuk apa? Supaya kamu bayar perpuluhan? Tidak. Enggak kan? Begitu Anda percaya kepada Islam, saya kan memberikan surga. Bukan memberikan kesengsaraan. Tapi kalau Anda terkungkung terhadap penyembahan dewa-dewa, mati neraka. Cuman itu kan. Nah, untuk membenarkan pernyataan saya, mari kita bangun diskusi. Ya. Kan gitu. Gimana dalilnya Islam ada keselamatan, Bang? Oke. Anda mau di mana? Di Injil, di Bible Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama, atau di Al-Quran? Abang lah. Oke, di Al-Quran. Saya kasih data. Al-Quran Al-Mu'minun jelas sekali diterangkan. Ini warisan, bukan lagi janji, warisan. Kalau dikatakan warisan itu tak ada lagi yang bisa mengambil dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang Islam. Jelas? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat. Oke? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna.
Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang membayar zakat. Lalu apa kata Allah kepada mereka orang salat ini? Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang memiliki warisan alladzina yarisunal firdaus, yaitu berupa surga firdaus. Khalidina hum fiha khalidun, mereka kemudian kekal di dalamnya. Umat Islam punya warisan, coy. Yang namanya warisan hak prerogatif kepunyaan pribadi. Itu warisan. Jaminannya jelas. Kami ibadah, ada warisan kami. Nah sekarang kalau saya balik menyembah Yesus, apa warisannya dari Yesus? Neraka. Diselamatkan ini. Neraka. Mana dalilnya, Bang? Mau dalil? Kristen diwariskan neraka, mau? Mana dalilnya itu? Mau dalil? Saya kasih dalil di Al-Quran atau di Bible? Kasih ceng lah. Hah? Di Bible atau di Al-Quran? Anda minta? Di kitab Kristen, Bang. Oke, baik. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Sekarang 1 2 3. Ayo baca bersamaan. 1 2 3, 1 menit. Ya. Abang tunggu. Tuh. Matius berapa, Bang? Matius 7 nomor 17, nomor 15 sampai nomor 23. Ayo. Semua. Ayo, rajin belajar. Yuk. Elizabeth baca, Elizabeth. Jangan diam aja Elizabeth polisi itu. baca. Elizabeth Azim belajar. malah yang baca. Ya, Loh, baca. Kenapa saya yang terlalu disiksa ini hari? Oke, saya bacakan ya. Iya, baca aja, Bang. Oke, dengarkan baik-baik. Dikatakan di dalam kitab saudara adik-adik ini, di dalam Matius 7. Ini harus kita pelajari dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini nasihat Yesus kepada muridnya orang Yahudi. Dari buahnya lah kamu akan melihat dan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, yang tidak baik, dan tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Aduh, Dengar. Bang, itu sih tentang Mamat itu, Bang. Hah? Kita lihat dulu. Baca itu tentang Oke. Muhammad Kita itu, Bang. kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Ya, Bang, itu. Itulah nabi palsu itu, Bang. Oke, kita lihat dulu. Sabar. Kita lihat dulu. Berbulu bonda, Waduh, berbulu nggak bisa. domba, tapi serigala, Bang. Nggak bisa diam ini kah? Murid yang ini ada pintu kan banyak? Ya. Oke, kita lihat. Tunggu. Kan belum selesai. Mana Saya yang- belum selesai. yang nanti? Saya belum selesai. Itu ayat untuk Muhammad itu, Makanya Bang. Saya belum selesai. Izinkan saya 1 menit. Habis itu kalian komentar sampai mulut kalian robek. Oke. Jadi kata Yesus, jadi dari buahnya kamu akan mengenal dia. Satu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tunjukkan bukti Nabi Muhammad pernah memanggil Yesus Tuhan. Satu ya. Satu. Aduh. Sabar. Belum. 1 menit saya minta. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad menyeru Yesus Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Tunjukkan di mana Nabi Muhammad bernubuat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad mengusir setan pakai nama Yesus. Mengadakan mukjizat dalam nama Yesus. Di mana Nabi Muhammad mengusir setan pakai nama Yesus. Itu 4 tanda-tanda dari buah nabi palsu. Tunjukkan buktinya. Apakah ada di Islam buah ini atau ada di Kristen? Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat, kejahatan. Dengar. Di dalam Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Pertanyaan saya, adik-adik saya, di mana buah orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus? Apakah di Islam atau di Kristen? Silakan. Saya ingin dengar. Oh, Abang menolak kalimatnya itu begitu ya, Bang? Loh, lalu? Ini, Bang, tentang Dari nabi buahnya palsu kan? Kan Yesus mengatakan dari buahnya kau mengenal dia. Buahnya saya sudah kasih 4 poin. Di mana itu terjadi buah itu? Di Kristen apa di Islam? Jawab.
Pahami dulu bang, itu buahnya itu kayak mana tuh bang? Itu buahnya sudah jelas 4. Jangan gila dong. Jangan matikan akal dong. Sudah tertulis itu. Itu bang, yang menyatakan nabi palsu itu, yang dia membawa pengajaran yang seakan-akan baik tapi kelakuannya nggak baik. Itu kayak Mana ada itu, buahnya Bang. begitu? Hehehe. Mana ada buahnya kayak gitu? Itu kayak kelakuan Muhammad itu tuh bang. Loh, kenapa lari ke Menjadi situ? wanita, Mana tertulis? Di mana buahnya seperti itu? Di mana? orang wahyu. Di mana? Di mana buahnya? Sendiri. Di mana buahnya? Di mana buahnya dikatakan begitu? Tanya lah dulu bang. Di mana buahnya? Di mana buahnya begitu? Di mana buahnya seperti itu? Pintu Anda di kanan, pintu Anda di kiri. Silakan Anda pilih kiri atau kanan pintunya. Saya ingin berdebat dengan orang yang mau waras, bukan yang permanen gila. Maaf, saya menutup diri untuk hari ini berdiskusi dengan orang yang mati akal. Maafkanlah daku, hari ini aku nggak terima pasien akut. Tanda-tanda dari buahnya kamu akan mengenal dia. 4 buah ini di mana? Di Kristen kah atau di Islam? Kan udah aku bilang tadi, Islam dijamin surga. Surganya adalah warisan yang tidak boleh diganggu gugat. Meskipun Anda pakai pengacara sedunia, lulusan profesor sekalipun, warisan umat Islam tetap dari pencipta langit dan bumi. Firdaus, itu jelas. Berbanggalah umat Islam. Sekarang Kristen warisannya neraka. Dalilnya ada. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang diusir oleh Yesus? 1, yang memanggil dia Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bernubuat pakai nama Yesus. Silakan yang goyang jatuh ke bawah, jangan tinggal karena nanti Anda pingsan. Di sini belum ada ambulans. Oke. Ada yang bisa membantah data-data ini? Kita baca ya, sedikit lagi ya teman-teman. Kita lihat di dalam Matius 13 nomor 50. Goyang dia tadi kan? Kabur. Nah, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api neraka. Di sana akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Nauzubillah, tsumma naudzubillah. Kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ini warisan nih. Warisan yang diberikan oleh Yesus kepada orang Kristen. Ini jelas. Tunjuk satu agama di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Tak ada. Yang bermujizat pakai nama Yesus tak ada. Meramal pakai nama Yesus tak ada. Mengusir setan pakai nama Yesus tak ada. Lihat tuh, Andi Simon tuh. Itu tanda-tandanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kukutuk kau jadi batu tawas. Itu ada kan? Ada kan itu? Di dalam gereja atau dimanapun mengusir setan. Ini di mana buahnya? Kalau kita sudah menemukan buahnya, kata Yesus, batangnya pun dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti secara golongan, seluruh orang-orang Kristen ini akan dilempar